Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang miskonsepsi pada muatan IPA di kelas SD ya, untuk siswa SD. Oke, mungkin Anda sudah pernah dengar apa itu miskonsepsi. Oke, kalau sudah pernah dengar, tetapi maka perlu kita recall kembali. Cuma kita nanti akan membahasnya lebih mendalam lagi dari apa itu miskonsepsi, penyebab-penyebabnya, dan bagaimana cara mendeteksinya, dan yang terakhir yaitu merencanakan reduksi atau pengurangan miskonsepsi pada siswa. Baik, misalnya ya, Anda sebagai guru, kemudian anak Anda bertanya kepada anak-anak. Oke, misalnya ya, anak-anak, sebenarnya bumi ataukah matahari yang mengelilingi, yang bergerak, atau bumi mengelilingi matahari, atau matahari mengelilingi bumi? Anak-anak mungkin akan menjawab bahwa matahari mengelilingi bumi. Kemudian kita mengkonfirmasi sebagai guru, mengapa demikian? Mengapa matahari mengelilingi bumi, bukan sebaliknya? Anak-anak mungkin akan menjawab, karena apa yang saya lihat, yaitu matahari terbit dari timur, kemudian dia bergerak menuju ke barat. Artinya matahari bergerak mengelilingi bumi. Nah, konsep yang semacam itu mereka melihat pada kenyataan ya, yang mereka lihat dengan rasa yakin bahwa konsep itu benar. Padahal kalau kita merujuk pada konsep para ahli bahwa bumi itu berputar ya, mengelilingi matahari, sebagaimana konsep di dalam tata surya bahwa planet-planet di sekitar matahari mengelilingi matahari, atau kita sebut sebagai heliosentris ya. Lawannya adalah geosentris. Oke. Jadi di sini anak-anak mengalami miskonsepsi. Lalu apa itu yang disebut dengan miskonsepsi? Ya, bahwa konsep merupakan abstraksi dari sesuatu benda atau kejadian-kejadian atau situasi-situasi yang memiliki nama, ciri-ciri, definisi yang mewakili. Jadi seperti ini ya. Sebelum kita ke konsepsi, kita harus paham dulu tentang konsep. Jadi sesuatu fenomena atau benda itu diabstraksikan ya secara ilmiah. Misalnya konsep tentang tata surya. Di tata surya ialah matahari dan planet-planet yang mengitarinya. Itu konsep tentang tata surya. Nah, abstraksi itu diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari
suatu fenomena atau benda-benda yang merupakan ciri dari tata surya. Jadi kalau bukan adanya matahari, kemudian bukan tidak adanya planet-planet, maka itu tidak kita sebut sebagai tata surya. Jadi ciri-cirinya yaitu ada matahari, kemudian ada planet-planet yang mengitari matahari tersebut, maka itu kita sebut sebagai tata surya. Lah itu merupakan konsep ya dari abstraksi dari suatu kejadian ya atau benda-benda ya, yang didefinisikan secara ilmiah. Lah, konsepsi ini ada perbedaan dengan konsep. Kalau konsepsi itu adalah interpretasi atau suatu persepsi ya terhadap suatu fenomena. Bisa jadi persepsi atau konsepsi tersebut itu benar. Kalau benar berarti sesuai dengan konsep. Kalau salah maka kita sebut sebagai miskonsepsi. Lah ukuran benar atau tidaknya kita bisa cek kepada konsep yang diberikan oleh ahli, bukan konsepsi ya. Jadi konsepsi orang bisa berbeda-beda, tetapi konsep yang sudah didefinisikan secara ilmiah seharusnya baku ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, miskonsepsi terjadi ketika konsepsi tersebut salah atau konsep yang dimiliki oleh siswa itu tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian dari pakar dalam bidang tersebut. Nah, miskonsepsi juga sering dikenal sebagai alternatif konsep ya. Kita lanjut, mahasiswa sekalian. Penyebab miskonsepsi itu ada banyak sekali. Bisa jadi itu dari internal siswa, bisa jadi itu dari eksternal siswa. Dari internal siswa, bagaimanapun bahwa siswa itu mempunyai pengetahuan awal atau kita sebut dengan prakonsepsi. Siswa menurut paham konstruktivis bukanlah kertas kosong, melainkan dia sudah mempunyai skema-skema, konsep-konsep yang saling berhubungan. Lah, bisa jadi konsep awal siswa itu yang menyebabkan dia memahami suatu konsep itu tidak benar ya. Selanjutnya pemikiran asosiasi atau istilah-istilah siswa. Mungkin siswa kesulitan terhadap istilah-istilah sehingga menyebabkan dia terjadi miskonsepsi. Misalnya istilah tentang gaya. Gaya itu dalam fisika disebut dengan dorongan atau tarikan. Sementara gaya di dalam fashion merupakan style ya. Lah ini bisa jadi menyebabkan miskonsepsi. Selanjutnya pemikiran humanistik atau sudut pandang manusiawi. Sebagai halnya contoh di depan tadi tentang bumi mengelilingi matahari. Karena pandangan kita sebagai manusia itu memandang, melakukan observasi bahwa matahari seolah-olah bergerak alias gerak semu.
padahal yang sebenarnya adalah bumi yang bergerak. Kemudian berikutnya yaitu alasan atau reasoning yang tidak lengkap atau salah. Ini biasanya terjadi karena generalisasi ya, dari suatu konsep atau penyederhanaan dari suatu konsep. Misalnya di dalam SD ada bahwa gaya ya gaya gravitasi itu dianggap bahwa gravitasi bumi, padahal gaya gravitasi itu luas. Sementara anak-anak menganggap bahwa gaya gravitasi itu adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu bisa jadi terjadi di bumi, bisa terjadi antar dua benda, bisa terjadi di planet yang lain ya, antara planet dengan benda tertentu. Nah, ini karena penyederhanaan konsep atau konsep yang tidak lengkap. Selanjutnya, intuisi yang salah. Intuisi itu ada suatu dugaan ya, dugaan dari pribadi ya, yang sumbernya itu feeling ya, perasaan ya, yaitu intuisi. Kemudian bisa jadi ke tahap perkembangan kognitif siswa yang belum sampai pada itu, tetapi dia misalnya tadi tentang gaya gravitasi, mungkin siswa belum sampai pada bahwa gaya gravitasi itu gaya tarik menarik antara dua benda, sehingga untuk mencapai level di sana itu belum mampu ya, belum sampai pada tahap perkembangan. Selanjutnya kemampuan siswa, kemudian minat belajar siswa. Untuk kemampuan siswa itu bisa jadi siswa mengalami kesulitan belajar ya, yang mana kesulitan belajar tersebut bisa menyebabkan dia miskonsepsi. Selanjutnya penyebab miskonsepsi dari eksternal itu bisa jadi guru. Guru menyampaikan konsep yang salah kepada siswa sehingga siswa tertular ikut mengalami miskonsepsi. Selanjutnya miskonsepsi dari buku. Mereka mungkin siswa tersebut itu membaca buku yang tidak benar konsepnya sehingga konsep tersebut salah, yang mana penyebabnya dari atau metode pembelajaran yang salah ya. Metode belajar yang salah juga dapat menyebabkan miskonsepsi ya. Kemudian konteks ya. Konteks berdasarkan dari lingkungannya ya. Bisa pengalamannya, bahasa sehari-hari, misalnya bahasa sehari-hari itu berat ya. Berat di dalam fisika itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi bumi ya, atau massa dikalikan percepatan gravitasi. Sementara berat kebanyakan orang itu dalam bahasa sehari-hari itu adalah massa ya, yang satuannya kilogram, padahal artinya satuannya ton. Kemudian teman sehari-hari ya, yang mengeluarkan miskonsepsi, kemudian keyakinan atau ajaran agama yang bisa jadi menyebabkan miskonsepsi pada materi IPA. Kemudian kiat mengatasi konsepsi. Untuk mengatasi konsepsi ada 4 cara ini. Yang pertama yaitu melakukan tes diagnostik atau diagnostik ya. Bisa berupa tes, angket, atau wawancara. Kemudian setelah kita tahu miskonsepsi, konsep mana yang terjadi ya, maka kita harus cari tahu penyebabnya. Apakah penyebabnya dari guru? Kalau dari guru, maka yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah guru, sehingga guru tersebut tidak menyebarkan miskonsepsi kepada banyak siswa. Kalau dari
penyebabnya dari buku, maka bukunya perlu dilakukan revisi. Kalau penyebabnya dari internal, nah ini yang perlu kita telusuri lebih lanjut, internal yang bagaimana. Ya. Kemudian merancang solusi berdasarkan penyebab tadi dengan mencari dari berbagai sumber, dan yang terakhir melaksanakan perencanaan untuk mereduksi miskonsepsi. Nah, strategi pembelajaran untuk mereduksi miskonsepsi ini ada banyak sekali ya. Ini saya sebutkan 3. Yang pertama yaitu strategi berdasarkan konflik kognitif. Apa itu konflik kognitif? Yaitu kalau kita sebut sebagai brainwashing atau cuci otak ya. Jadi konsep yang awalnya itu salah, kita benturkan dengan konsep yang benar, sehingga siswa mengalami kebingungan. Nah, itu yang disebut dengan miskonsepsi. Ketika mengalami kebingungan, kemudian disebutkan fakta-fakta, ya. Setelah dihapus, artinya kebingungan itu siswa eh, mengalami kebingungan, artinya yang konsep awalnya yakin, yang salah itu yakin, kemudian dibenturkan dengan konsep yang benar, akhirnya keyakinannya akan ada pelunturan ya. Nah, ini pencucian ya, pelunturan. Nah, kemudian setelah pelunturan diberikanlah konsep yang benar dengan fakta-fakta. Lah, kemudian dari strategi ini kita menuju ke metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran inquiry ini saya kira lebih realistik di dalam mereduksi miskonsepsi ya. Seperti metode saintifik ya, dari melakukan observasi, observasi konsep yang miss, selanjutnya menanya, dan seterusnya sampai pada kesimpulan sehingga menyimpulkan konsep yang benar. Kemudian analogi, misalnya aliran listrik itu dianalogikan dengan aliran air misalnya ya. Tapi juga hati-hati, jangan sampai miskonsepsi ini berlanjut pada miskonsepsi yang lainnya. Jadi elektron bukan air ya, tetapi analogi ini perlu dikaji hati-hati untuk menganalogikan. Kemudian simulasi komputer ini juga membantu di dalam miskonsepsi, reduksi miskonsepsi. Selanjutnya problem solving, peta konsep ini juga membantu karena apa? Konsep yang awalnya salah dengan cara peta konsep ini akan menghubungkan dengan konsep-konsep yang lainnya yang benar sehingga dapat mereduksi miskonsepsi. Model-model pembelajaran konstruktivis ini juga bisa kita gunakan seperti pembelajaran berdasarkan masalah atau PBL, kemudian pembelajaran proyek ini juga, kemudian discovery learning. Mungkin itu presentasi untuk miskonsepsi.
teman-teman sekalian bisa merancang suatu tes diagnostik, kemudian dapat mencari penyebabnya, selanjutnya merancang solusi dan juga melakukan perencanaan di dalam reduksi miskonsepsi. Saya kira demikian presentasi dari kami ya. Mohon maaf, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.